Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sionegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari RSUD Sionegoro Wonosobo, Jalan Seconegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yunita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dr. Devi itu kameranya. Iya. Oke, dalam acara pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang demam berdarah, apa dan bagaimana dengan seorang dokter yang cantik. Beliau bernama Dr. Devi, pediatri spesialis anak. Dr. Devi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, Dr. Devi ini memperkuat tim squad pediatrik di RSUD Sionegoro. Beliau bukan dari Wonosobo asalnya. Jadi udah berapa bulan ini di sini? Kurang lebih berarti 6 sampai 7 bulan lah ya. Kerasan nggak di sini? Alhamdulillah kerasa. Kerasan ya. Adem soalnya. Adem soalnya. Ya. Tapi sebelumnya dari mana Salatiga? Dari Ambarawa. Ambarawa itu panas apa dingin? Ambarawa harusnya dingin ya, tapi sekarang mulai panas, panas. nih. Jadi begitu pindah ke Wonosobo mengingatkan Ambarawa zaman dulu, ya. zaman waktu kecil dulu Ya. ya. Oke deh, sahabat sehat Sionegoro, kita ingin ngupas tuntas dalam 1 jam ke depan tentang demam berdarah. Saya sampaikan pengantar dulu ya, bahwa demam berdarah adalah penyakit menular yang dan subtropik. Jadi Indonesia adalah negara tropis di seluruh dunia. Jadi gejalanya itu yang umum adalah demam tinggi dan seperti flu saja gitu ya. Sementara itu pada demam berdarah ada juga yang berat. Kondisi ini bisa sampai menyebabkan perdarahan serius, penurunan tekanan darah atau syok sampai kematian. Jutaan kasusnya terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya, dan paling banyak kasusnya adalah di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan juga pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin dan Afrika. Namun kini penyakit ini juga ternyata juga menyebar ke daerah-daerah baru yang tadinya tidak ada nyamuk Aedes aegypti di sana, tapi ternyata sampai ke Eropa bahkan bagian selatan Amerika Serikat. Jadi cara terbaik adalah mencegah infeksi untuk menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk. Nah, sekarang ini kita akan bicara demam berdarah secara umum dan juga mungkin khusus untuk anak ya dokter ya. Iya. Dalam berapa bulan terakhir ini kasusnya gimana kalau di bagian anak? Di bagian anak yang ternyata kok masih banyak ya dok ya, padahal peralihan antara musim penghujan ke musim kemarau ya. Biasanya kalau paling seringnya demam berdarah itu kan di musim penghujan pertama, dan biasanya kalau pengalaman saya dulu di daerah dingin tuh relatif lebih sedikit. Ternyata Wonosobo kok ya banyak. Jadi makanya mungkin ayah bunda yang di Wonosobo juga tetap harus berhati-hati sih dok ya. Iya, jadi dulu teorinya di Wonosobo tuh nggak ada kasus. Jadi saya kesini tahun 2008 tuh dokter Devi. Saya menemukan kasus demam berdarah itu termasuk yang awal-awal ada dan hadir di Wonosobo. Dan kebanyakan kasus sebetulnya adalah kasus impor. Jadi mahasiswa kuliah di Jogja sakit dirawat di sini. Impor DB. Impornya DB. Mahasiswa atau karyawan kerja di Purwokerto sakit terus dirawat di Wonosobo. Nah, akhirnya sampai ketemu kasus yang ternyata Wonosobo sendiri sudah menghasilkan nyamuk itu. Iya, betul. Akhirnya ketemu juga. Iya. Oke deh, jadi kalau biar masyarakat tahu apa aja yang harus diwaspadai dan sebetulnya gejalanya seperti apa sih pada anak atau pada orang umumnya itu. Oke. Ya mungkin kalau kita melihat dari prevalensinya sebenarnya anak itu kalau dibandingkan dewasa lebih banyak anak ya dok ya. Iya. Lebih banyak anak dan lebih banyak yang harus dirawat inap karena kan juga sebenarnya kalau pada anak untuk awal-awal gejala DB itu kan sebenarnya masih rancu dengan gejala lain seperti flu, mirip ya. Mirip karena di awal-awal di hari-hari pertama demam berdarah itu akan ada gejala demam tinggi yang mungkin ibu-ibu anak-anaknya mungkin di suhu tubuh yang normal 36,5 sampai 37,5, ternyata di awal-awal itu kok tiba-tiba demam tinggi bisa sampai 38 sampai 40. Nah, yang perlu diwaspadai adalah jika anak selain kita
waspada untuk ke demam berdarahnya. Kalau pada anak kan masih banyak juga adanya kejang demam. Jadi memang dari awal gejala demam itu memang harus diwaspadai dulu. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada anak-anak yang ada keluhan demam, ya kita harus segera cek aja, langsung cek aja untuk memastikan ini benar karena penyebab lain atau karena penyebab demam berdarah. Mas Dika, backsoundnya gedean sedikit. Oke. Nah, oke. Nanti kan saya baru muter-muter, kalau udah selesai biar live nggak apa-apa. Ini nanti minta tolong turunin gini aja ya, ininya ya. Nggak apa-apa, biar live nggak apa-apa. Gitu aja terus ditinggal gitu. Ya Dok? Iya, kalau bisa 1 jam ke depan jangan terakhir sudah mau. Ya. Siap ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita ditinggal siaran di studio, cuma berdua guys. DJ-nya hilang. Hilang, melarikan diri nih Dika kemana ini. Oke deh, jadi untuk ayah bunda gejalanya sama dengan flu ya, jadi panas tinggi. Jadi mesti awal-awal semua yang demam itu kita nggak bisa bedain, dia pasti DB, dia pasti batuk pilek, dia pasti virus yang lain, nggak bisa ya Dok ya. Ya. Tapi mungkin ada beberapa Penanda ya? penanda juga yang khas, tapi sebenarnya gini sih Dok. Infeksi dengue ini salah satu penyakit yang dia itu gejalanya tidak bisa sama satu anak. Masing-masing anak bisa berbeda. Jadi ada yang demam dengan disertai nyeri otot yang misalnya mungkin kalau anak kan susah ya menjelaskan, mungkin kalau anaknya tiba-tiba kok capek, lemes terus minta dipijitin mungkin ya. Nggak biasanya gitu. Nggak kayak biasanya. Ternyata kok tumben gitu ya. Kalau demam tinggi terus minta dipijitin, atau dia mengeluh ada nyeri kepala di belakang mata, atau mungkin ada mimisan. Nah itu bisa juga jadi suatu penanda demamnya ke arah demam berdarah. Seperti itu. Oke. Jadi untuk ini kan karena virus penyebabnya ada ciri-ciri khas. Jadi mestinya tuh demamnya tuh nggak pelan-pelan naik, tapi dia langsung kemarin masih sekolah, kok malam ini berarti tinggi banget gitu ya, sampai druduk istilahnya kalau orang Jawa bilang ya, sampai drodok gitu. Kemudian nyeri kepalanya juga menjadi khas ya. Iya. Nyeri kepala, nyeri otot, jadi kayak pegel-pegel gitu ya, nggak nyaman. Mual muntah juga bisa. Mual muntah juga, yang sakit di belakang bola mata. Ya. Oke. Kemudian kadang-kadang tuh ada yang ruam-ruam tuh Dok. Itu masyarakat kalau melihat setiap ada yang merah-merah di kulit, ini mesti DB gitu ya. Apakah setiap yang merah-merah di kulit itu pasti DB, Dokter? Tidak juga Dok ya. Karena ruam itu banyak ya, tipenya gambarannya banyak, tipenya banyak. Tapi kalau yang untuk ke arah DB itu khasnya adalah gimana ya menjelaskannya ya, namanya ruam petechi ya. Jadi itu perdarahan kecil-kecil, jadi kayak merahnya itu merah banget dan titik-titik kecil. Atau sebenarnya mungkin bisa dilihat dari muka yang memerah, jadi bukan ras tapi flashing, kayak lebih merah gitu mukanya. Kayak orang Dieng berarti. Kalau Dieng kan pipinya doang ya. Itu semua ya. Biasanya semuanya. Tapi ya kembali lagi pada tiap anak itu bisa berbeda gejalanya. Jadi memang yang perlu dihati-hati karena demam berdarah ini satu penyakit yang bisa mempunyai macam-macam gejala. Ya. Oke. Terus yang bisa kena itu apakah hanya anak-anak yang di sekolah, apakah bayi juga bisa, atau ibu yang mengandung bayi yang nanti akan dilahirkan ibunya kena DB, nembus juga nggak sih itu ke plasentanya itu? Bisa ditularkan dari ibu yang sedang hamil juga ya. Tapi nanti resikonya juga nanti ke kandungan juga ada. Jadi memang harus berhati-hati juga sih Dok ya. Dan dari pengalaman ternyata pada bayi-bayi usia di bawah 5 tahun, batita tuh juga lumayan sering saya temui juga di sini Dok. Oh gitu. Jadi nggak cuman yang udah beredar di luar rumah saja, betul. yang di dalam rumah juga sudah juga mulai ditemukan. Iya betul. Jadi semua umur lah ya kesimpulannya. Semua umur ya. bisa. Tua muda miskin kaya, kakak adik semua bisa kena. Tidak memandang ras, suku, enggak ya. usia. Kalau kulitnya kayak aku hitam lebih kebal misalnya, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nyamuknya nggak mau lihat-lihat ya. Tidak pandang bulu nyamuknya. Dia yang bulunya banyak atau bulunya nggak punya bulu, tetap jadi kamu gigit-gigit aja gitu ya. Oke tuh, nyamuk ini disebarkan, nyamuknya apa aja Dok yang
mengandung virusnya? Mungkin banyak banget, terutama yang ini ya, yang generasi sama kayak saya, generasi 90-an mungkin zaman dulu di iklan kan ada ya penyebaran penyakit DB oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya penyebabnya itu virus, tapi yang membawa adalah nyamuknya yang menularkan. Misalnya nyamuknya habis gigit orang yang sakit, nanti menggigit ke orang yang sehat. Nah, itu juga bisa menularkan. Jadi memang sebenarnya pencegahannya itu ya yang kita cegah adalah penyebaran nyamuknya itu. Atau kalau ada nyamuk jangan sampai digigit. Caranya ya pakai repelan gitu ya. Baru mau nyebut gitu ya. Mau nyebut merek ya. Iya. Oke. Terus jadi nyamuknya ada 2 ya, itu ada Aegypti juga, ada Albopictus juga ya. Dia tuh nggak suka yang air yang kotor-kotor ya? Iya, sukanya air yang jernih justru. Yang jernih. Jadi kalau misalnya butek gitu, insya Allah dia nggak mau bertelur di situ. Eman-eman bayinya katanya. Pembersih kayaknya. Ya, ini nyamuknya pembersih. Jadi tuh mungkin kadang-kadang gini dokter, saya tuh pernah ada kasus di sini ya, di Wonosobo waktu awal-awal dulu, seorang bidan terdiagnosis demam berdarah waktu itu. Dari Puskesmas, karena ini kasus yang pertama di wilayah Puskesmas di sini, itu sampai diselidiki, dicari di mana ada bibit-bibit nyamuknya itu. Ketemunya di mana? Di mana, Dok? Pertama dicari di tangki-tangki air kan nggak ada, kamar mandi, di WC nggak ada, terus di wastafel nggak ada, di tanaman nggak ada. Ketemunya adalah di talang air. Oh, yang tidak pernah dilihat ya. Kita tidak pernah membersihkan talang air kan, guys. Jadi talang air itu karena sebelahnya ada pohon. Pohon itu daunnya berguruan ke sana. Pas di berguruan itu kan karena nggak disapu, dia membentuk lekukan-lekukan yang di sana akhirnya tempat beranak pinak. Genangan air yang jadi tempat. Iya, kalau airnya nggak ngalir kan dia sebagian ngalir ke bawah, sebagian dia membentuk cekungan dan dia bisa ditaruh di situ gitu. Nah, saya juga kadang-kadang kalau misalnya jalan di desa gitu ya, agak susah juga tuh di desa. Kayak contohnya gini, dokter, pohon bambu. Pohon bambu tuh ada bagian-bagian yang melengkung-melengkung ya. Jadi kalau dia udah kering dia melengkung, dan nggak, pohon bambu yang tepi hutan tuh siapa ya juga yang mau nyapu ya? Nggak ada ya. Jadi kasusnya tuh hampir sama. Jadi ada hujan, terus tumpukan daun-daun tuh yang bisa menyerap-nyerap, tapi ada daun yang membentuk cekungan. Ternyata di situ juga bisa. Kemudian ada yang di daun pohon bambu itu ada bagian yang begini, yang cekung gitu ya. Akhirnya dia ngumpet di sini, ini batangnya, ini daunnya bukan daunnya, apa ya itu, mirip daun gitu ya. Nah di situ tuh saya lihat ternyata ada jentik di sana. Nah itu siapa juga yang mau bersihin? Itu kayaknya tinggal nasib baik, semoga dia nggak gigit orang yang sakit. Jadi gini ya pemirsa, belum tentu nyamuk yang gigit kita itu nyamuk demam berdarah walaupun kakinya belang-belang. Betul. Kalau dia nggak gigit penderita demam berdarah, virusnya dia nggak bawa virus apa-apa, paling nyedot darah aja, ada donor darah lah gitu ya. Kita yang donor. Yang donor ya Pak nyamuk ya. Oh ya, kemudian ini juga dokter, nyamuk itu suka icip-icip. Jadi dia dalam 1 kali malam jalan-jalan itu dia nggak gigit hanya 1 kali terus kenyang gitu, warek terus berhenti ya, nggak, dia coba sini ah. Jadi satu bayi itu semalam gara-gara 2 nyamuk bisa 20 bekas gigitan gitu ya. Jadi nggak di sini coba yang di kening coba yang di paha coba yang di mana gitu ya. Jadi nyamuk itu semalam bisa hinggap dan menggigit di 5-12 titik. Kayak gitu. Tapi mungkin yang bisa terbantu sifatnya Aedes aegypti sendiri kan paling sering gigitnya di pagi sama siang hari ya dok ya. Ya itu mungkin yang bisa buat jadi waspada bapak ibu yang kadang kan kalau nyemprotin mungkin bersihin kasur itu kan pas malam mau tidur lah, tapi lupa nih pagi siangnya tidak diperhatikan, tidak disemprot nyamuk kayak gitu. Soalnya sifatnya Aedes aegypti itu seringnya di pagi sama siang hari gitu ya dok ya. Iya. Kemudian yang tadi yang rash tadi ya, memang yang flushing itu jadi
ini demam berdarah ya dok? Oh bukan, saya bilang itu rash aja karena demam. Jadi demam merah, tapi itu bukan petekiang yang seperti kita curigai sebagai bentuk pendarahan bawah kulit ya. Oke deh, jadi tanda-tanda peringatan DBD yang parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan cepat. Itu apa aja yang perlu diwaspadai dok? Misalnya kan kadang-kadang kalau baru panas 1 hari kan sama rumah sakit pulang dulu, diobservasi dulu di rumah karena belum tentu semua DB. Kalau semua demam hari pertama mondok, penuh ya rumah sakit, nggak cukup ya? Penuh semuanya. Jadi diobservasi dulu beberapa hari. Kemudian gejala yang kita patut curigai memberat itu kalau gimana dok? Jadi kalau demam berdarah sendiri kan ada perjalanan penyakitnya ya dok ya. Di 3 hari pertama itu fase di mana virusnya lagi aktif-aktifnya nih, demam tinggi. Nah yang sering terlewat itu mungkin ya Bapak Ibu, kalau di hari ketiga sampai kelima kan demamnya udah mulai turun tuh. Nah itu sebenarnya kita nggak boleh santai, karena di saat itu, di saat fase demamnya turun tuh justru itu fase di mana ada yang kita takutkan, yaitu adanya kebocoran plasma, adanya pembuluh darah yang apa ya, bahasanya biar gampang, kalau kayak kita punya selang atau saringan itu saringannya tuh mulai bolong-bolong, nah jadinya mulai bocor. Nah itu yang justru kita waspadai. Nah biasanya di hari ketiga sampai kelima ini yang fase kritis ya kita sebutnya, itu selain demamnya mulai turun, itu kalau pada kasus yang berat bisa disertai mungkin mimisan, perdarahan ya, mimisan, gusi berdarah ya, atau sembab di mata ya, yang mungkin biasanya matanya nggak ada masalah kok tiba-tiba sembab kayak habis nangis semalaman ya, kayak gitu ya. Itu juga salah satu tanda adanya kebocoran plasma. Maksudnya kebocoran plasma itu begini ya mungkin ya, biar lebih gampang jelasinnya. Kalau di dalam pembuluh darah kita itu kan ada komponen darah dan ada cairan juga. Nah si virus ini nih, virus demam berdarah itu tuh bisa bikin yang salah satu komponen darah kita, trombositnya rusak. Yang kedua yaitu yang tadi ya, saringannya bolong-bolong ya. Jadi yang cairan yang ada di dalam darah itu akhirnya keluar ke seluruh tubuh, misalnya paling gampang di kelopak mata, di perut ya, rongga perut yang gampang ditembus ya. Yang gampang ditembus. Nah jadi petandanya misalnya kegawatannya yaitu ya kalau ada perdarahan itu dikarenakan trombositnya yang mulai anjlok nih dok, yang mulai turun. Kemudian karena kebocoran plasma yaitu mata sembab, mungkin perutnya sakit jadi membesar, itu yang bikin kita takutkan jatuh ke arah shock, karena jatuhnya karena cairannya banyak keluar akhirnya dehidrasi, jadinya shock ya, gambarannya kayak dehidrasi tapi bukan sih ya. Nah, jadi kayak shocknya itu adalah kegawatan. Jadi yang perlu diwaspadai jika anaknya udah mulai turun demamnya, justru harus diperiksakan dan kalau perlu dievaluasi laborat secara rutin gitu dok. Jadi salah satu gejala penanda itu nyeri perut berat ya. Jadi nyeri perut yang sampai dia nangis banget, guling-guling terus megang perutnya. Kita sebutnya kolik kayak gitu ya. Itu karena cairannya masuk ke perut gitu ya dok ya. Jadi yang tadinya nggak ada cairan di sana, kemudian terisi cairan, akhirnya merangsang saraf nyeri di situ ya, jadi nyeri ya. Kemudian muntahin terus menerus juga ya dok ya. Jadi tapi sebenarnya jarang ya dok ya kalau muntah ya, sejauh ini ya dok ya. Jarang ketemu ya. Jarang ketemu yang muntah. Banyak nyeri perutnya. Banyaknya nyeri perut. Oke. Perdarahan gusi. Jadi kalau saya saran ke pasien, kalau udah mulai di bawah 50.000 itu trombosit kan kadang-kadang pas diambil darahnya udah kelihatan tuh biru-biru tuh jadi hematom ya. Saya pesan gini, jangan sikat gigi dulu pakai itu, taruh aja odolnya di sini atau kumur-kumur saja, karena ujung sikat gigi itu melukai. Iya, bisa melukai. Jadi gusinya berdarah nanti, karena trombositnya kan lagi mobilisasi di mana-mana nih. Jadi tinggal minimal jumlahnya. Kemudian kemarin saya dapat kiriman dari sebetulnya pasien itu bekerja di Bandung, rumahnya di Wonosobo, dia disuruh mondok karena dia udah shock. Tapi saya mau pulang, akhirnya sampai Wonosobo dia tuh sudah shock dan BAB-nya ada darahnya. Aduh. Trombositnya 10.000. Aduh. Untungnya orang dewasa ya, bisa disuruh minum yang banyak ya, sampai kompres ya, sampai bisa. Kalau bisa bayi, aduh pusing. Ya itu ya. Biasanya rewel, nggak mau minum. Oh gitu ya. Ya seringnya seperti itu. Makanya
kita untuk anak-anak kalau udah mulai di fase kritis itu ya sebaiknya mondok aja, karena ya itu kalau mungkin yang dewasa lebih bisa dikondisikan lah ya, dikondisikan minumnya banyak ya, makan istirahat. Kalau anak nggak kan bisa ya, nggak mau aja dia mau, ya. apalagi kalau badannya sakit pasti rewelnya minta ampun, makan minum susah, itu sih ya. Iya. Bisa juga pedaran di bawah kulit terlihat seperti memar gitu ya, Dok ya. Bisa pas diambil darahnya dari petugas laborat itu biru-biru. Iya. Sampai kayak gitu ya. Kemudian capek banget, kelelahan, atau malah gelisah ya kalau kayak dehidrasi berat gitu ya istilahnya ya. Oke deh, terus karena penyebabnya ini virus, obatnya apa itu, Dok? Apakah ada obat yang benar-benar manjur untuk membunuh virus ini? Ya, sebenarnya karena virus justru malah tidak ada obat khusus untuk DB itu nggak ada ya sampai sekarang ya, Dok ya. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada tuh menyembuhkan segala penyakit virus, segala bakteri, itu nggak ada tuh, bullshit banget ya. Sampai sekarang penelitian kayak nggak ada yang menyebabkan. Jadi untuk DB kembali lagi memang yang kita terapi adalah gejala yang ada. Misalnya kalau demam ya dikasih penurun demam ya. Simptomatis, kasih cairannya tuh yang cukup, istirahat. Kalau misalnya perdarahan hebat mungkin ya memang bisa terjadi ya perdarahan hebat dengan trombosit yang anjlok sampai di bawah 10.000. Ada, Dok, beberapa kemarin tuh paling banyak tuh sebenarnya remaja ya, Dok ya. Kasusnya remaja akhir-akhir ini trombositnya rendah banget. Sampai 10.000 bawah 10.000, dan beberapa remaja putri yang sedang menstruasi itu kan juga jadi banyak. Akhirnya ya memang kita terpaksa harus ada penambahan komponen darah. Oh gitu. Oke. Jadi ini perdarahannya kalau pada yang perempuan jadi lebih parah ya, lebih apalagi banyak kalau lagi ya. sedang haid. Ya gitu. Oke. Kemudian apa lagi ya? Penyebabnya udah. Ya. Terus caranya gimana tuh supaya nggak ketemu nyamuk itu, nggak digigit nyamuk? Ya. Sebenarnya balik lagi ke basic ya, dari pemerintah pun juga digalakkan untuk mungkin teman-temannya Bapak Ibu ingat ya, dulu iklan ada 3M ya, 3M plus kalau sekarang ya. Jadi tetap harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi membersihkan. Jadi mungkin yang kalau dulu kan genangan air, apa ya, pot-pot sebagainya, dan jangan lupa kadang tuh kalau di rumah nih, Dok ya, sering ada baju nanggung bersih, nanggung kotor digantung. Kayaknya mau kepake lagi deh. Iya, kayaknya baru sekali pakai. Nggak dipakai-pakai. Jadi rumah nyamuk ya. Ya, itu kan juga jadi rumah nyamuk sebenarnya ya. Jadi ya memang harus benar-benar merapikan, membersihkan, kemudian juga kalau misalnya ini ya barang-barang yang masih bisa dipakai itu kita sarankan untuk didaur ulang ya. Kalau enggak ya dikubur. Kalau zaman dulu kan menguras sama menguburnya. Nah, kalau zaman sekarang diganti nih, kalau bisa didaur ulang ya didaur ulang. Nah, plusnya itu misalnya dibutuhkan ya itu, Dok, kalau misalnya zaman sekarang, kalau dulu sih fogging masih efektif, kalau sekarang ini ya kurang ya, Dok ya. Tahu saya tidak disarankan lagi ya, karena yang dibunuh itu cuma nyamuk dewasa ya. Bayinya masih mekek. Iya. Telurnya apalagi? Telurnya masih ada di tampungan-tampungan, jadi ya itu. Telur nggak bisa dibunuh ya, kecuali dia udah netes, udah agak gede dikit baru dia bisa dikeplok. Ya itu sih, Dok ya. 3M plus sekarang istilahnya. Ya, sama PSN pemberantasan sarang nyamuk. Ya, jadi yang diberantas balik lagi adalah sarang nyamuknya. Kalau virusnya ya memang masih ada di situ. Iya, jadi sarang nyamuknya ya. Karena dia hanya bisa tumbuh dan hidup di nyamuk. Sebetulnya kenapa sih nyamuk itu hobi banget gigit manusia? Nah ini ya, kenapa ya, Dok ya? Karena nyamuk itu perlu berkembang biak. Nah, untuk pematangan sel telur dia butuh darah. Jadi hanya nyamuk betina yang gigit. Iya, nyamuk jantannya bekerja. nyari bikin ini. Untuk makan di rumah ya, mencari nafkah. Kalau yang tulang punggung keluarganya nyamuk tuh yang nyamuk ya. Ya, jadi kenapa juga pada saat musim hujan, karena itu musim kawin gitu.
Oh, ya, musim ya. berkembang biaknya adalah awal musim hujan. Tapi celakanya sekarang itu kalau saya waktu SD dulu itu bener-bener April, Oktober, April itu fix itu jadwal Ya, musim kemarau. jadwalnya. Kalau sekarang ini kan udah kacau. Iya, ini udah mulai kemarau ya, dingin lagi nih, tapi kok hujan lagi. Wah, kayak gitu. Jadi Ya. nyamuknya juga bingung gitu. Saya tak berkembang biak aja gitu Udah, daripada saya saya pusing netep mikirin di sini. hujan gitu ya. Saya netep di sini aja. Iya, kalau dulu tuh memang sebentar-sebentar tuh masyarakat maunya di fogging. Satu, fogging Iya. mahal ya dok ya. Kedua, pembawa fogging itu kan seperti semprotan nyamuk sebetulnya, Iya. cuman massal ya. Dan itu pelarutnya kalau nggak salah solar ya. Solar. Jadi kalau kita minta di fogging, saya tuh pernah juga tuh, ini area sini udah ini ya di fogging gitu. Kita tuh nutupin semua tuh, Iya. korannya udah nggak cukup. Sekarang nggak Iya. pernah beli koran lagi kan? Iya, bener. Iya, itu kan masuk ke dalam ruangan tuh nggak cuma lantai yang di itu, meja, kursi, Lumayan. buku semua, bahkan langit-langit juga kotor. Iya. Itu ngebersihnya juga susah dan tidak efektif. Baunya juga Baunya kan juga jaga. awet Yang berminggu-minggu mati dan nyamuknya juga tetap nyamuk. hidup. Iya, nyamuknya masih hidup tapi Masih lewat leha-leha. peliharaan lain bisa mati. Mati, Zaman dulu ya, ya. doknya setahun. Iya benar, yang burung-burung itu. Iya. Kemudian yang di sebelah ini ada pengusaha restoran, bisa tutup restorannya. Iya. Kasihan juga. Jadi itu malah tidak menjadi efektif. Yang menjadi efektif adalah pemberantasan sarang nyamuk bersama-sama. Kalau Iya. cuma satu rumah aja, kadang nyamuk terbangnya kan lumayan ya. Iya. Bisa kalau nggak salah 100 sampai 200 meter Iya. atau ada yang bilang sampai 400 meter juga. Jadi kalau misalnya masih regio kita itu area kita masih bisa digigit nyamuk itu terbang Iya. ke rumah kita gitu ya. Nanti yang sini kena sana jadi lebar banget ya. Iya, ujung-ujungnya Areanya. jadi Terus apa lagi dokter ya? mungkin pencegahan yang terbaru ini ini ya dok ya, pada anak-anak yang sudah pernah terjangkit tuh sekarang udah ada vaksin dengue juga. Iya, dengue Iya, vaksin itu ya. dengue vaksin ini mungkin bisa ditanyakan ke dokter spesialis anak ya, kalau misalnya bapak ibu mau ada infonya ya. Sebetulnya di RSUD Cionegoro Wonosobo itu udah ada klinik vaksinnya, tetapi belum ada. Ini mau diusulkan aja pak ya? Ya. Itu Iya. 3 kali suntik ya? Ya, Kayak hepatitis B gitu ya? iya dok. Ya. Ini kalau yang ada di sini kita sekalian iklan ya. Nah. Jadi ada tarif vaksin. Yang paling banyak berkunjung itu adalah yang mau haji umroh. Karena sekarang udah diwajibkan lagi tuh Dokter Devi. Dulu kan sempat umroh tidak diwajibkan. Nah, ini orang-orang pada nggak vaksin. Tapi sekarang diwajibkan lagi. Entah kemarin mungkin ada kasus meningitis atau gimana. Dan kalau yang haji memang wajib ya. Karena pada saat haji itu ada 4 juta muslim berkumpul di satu tempat. Dan dari segala penjuru dunia mungkin membawa kuman-kuman dan yang lain-lain. Jangan gitu sampai ya. kita yang membawa ya. Iya, jangan sampai kita yang membawa ya. Ya kalau yang untuk di vaksin di RSUD itu ada vaksin MMR. Ini mungkin yang untuk dewasa ya. Kalau untuk anak kan masih gratis ya dari pemerintah ya. Ya. Ini tarifnya 615.000. Vaksin varicella. Ini varicella udah ada vaksinnya juga ya. Ini sekali suntik ya kayaknya ya. Iya. Satu kali Iya, betul. nggak seri ya Ya, kalau jadwal ini ya, jadwalnya. jadwal anak ya. Varicella di sini 576.000. Meningitis itu Ya. untuk yang haji atau umroh bisa datang ke sini. Karena kalau meningitis ini kaitannya juga dengan kantor pelabuhan itu ya. Ini kan vaksin internasional. Jadi kita menerbitkan buku vaksin itu. Kalau seandainya di negara tujuan ditanyakan, dia ada buku kuningnya itu. Buku kuningnya. Buku kuning vaksin. Jadi harus tunjukkan vaksinnya kapan. Ada bekas botolnya juga harus ditunjukkan, iya, ditempel kan. stempelnya Jadi itu nggak ya, cuma stikernya. katanya dia udah vaksin, mana buktinya Ya, gitu ya. vaksinnya. Ada nomor batchnya. Kemudian influenza 3 strain, ada influenza 4 strain. Ini terutama yang untuk lansia-lansia yang mau haji umroh terutama ya. Kalau orang Wonosobo kan agamis ya. Jadi kalau ada uang itu inginnya haji umroh. Kalau model di Dieng itu dokter, itu kalau misalnya udah musim haji tuh mereka kayak bedol desa. Wah, rame-rame. Saking kayanya. Oh. Jadi mereka tuh seperti nggak punya keinginan rumah mewah banget seperti rumahnya artis. Duniawinya ditinggal minimal untuk banget. Jadi itu. ngumpulin duit ya untuk umroh lagi Itu gitu. harusnya kayaknya kita tiru ya dok. Ya harusnya kita tiru ya. Jadi Jangan dia mikirin dunia. nggak mamer-mamer rumah kayak rumah Atta Halilintar. Iya. Wah itu rumah apa istana tuh nggak bisa dibedain tuh ya. Misalnya Atta maaf ya sebut namamu. Tapi Torik 2 bulan udah haji dok. Ah gitu. Jadi ini ya, jadi
Oh, itu dia karena diundang dari Iya. Kominfo. Jadi itu membahas tentang Haji Furoda ya. Kata Dokter Ena ya. Oh iya. Ini itu ada beberapa bagian. Ada yang hadiah dari raja untuk tokoh-tokoh, itu tokoh-tokoh apa, ada seleksinya juga, ada pemilihan. Terus yang untuk mewakili ini ada dia. Ternyata dari Kominfo-nya Saudi untuk meningkatkan pariwisata mereka dan medsosnya mereka mengundang influencer Indonesia itu. Jadi makanya kemarin itu mereka, mungkin aku tidak tahu itu termasuk yang rombongan diundang atau enggak. Tapi mungkin dia juga mampu ya. Haji Furoda cuma 500 miliar, guys. Aduh. Amin ya Bang, cuma Ya Allah, cuma 500 miliar buat mereka, buat kita. Kapan ya nyampe segitu? bisa Bisa, insya Allah ya. manifest. Ya. Oke, kemudian sini juga ada vaksin hepatitis B, kemudian untuk polio. Ini untuk yang polio yang untuk umur berapa ya? Karena kalau yang untuk balita itu gratis ya. Iya. Ini untuk dewasa. Dewasa perlu apa ya? Jarang ya vaksin polio. Iya. Ini Yang ini lagi digalakkan juga yang untuk anak-anak ya. anak-anak ya. Oke deh, dari pengalaman pernah mendapatkan kasus paling jelek untuk demam berdarah ini apa, Dokter Devi? Sebenarnya pernah sampai meninggal ya Dok ya. Tapi itu Umur udah berapa itu? umur berapa ya? Udah agak lama sih. Mungkin sekitar umur 8-9 tahun gitu ya. Kelas 2 SD. Iya. Itu waktu saya dinas di sebenarnya di ini sih suatu daerah yang di pesisir ya Dok ya. Pantai. Ya di dekat pantai dan itu memang kasusnya sedang banyak pakai banget. Endemik banget. Endemik banget di satu daerah itu ada yang sedang endemik. Bahkan sampai rumah sakit tuh full pasien anak dengan DB saat Yang itu. kemarin di Pekalongan apa? Enggak Dok, di Rembang. Oh Waktu iya, itu, Rembang. ya. Itu untuk kasus dewasanya juga banyak sampai ada yang meninggal waktu itu. Iya banyak. Itu karena memang strain yang diserang di sana tuh strain yang ganas ya. Iya. Jadi banyak yang memang datang itu udah pre-shock, DSS, udah shock ya itu. Jadi ngejarnya pun kita juga Susah ya. susah ya. Jadi memang ada sempat yang udah sampai perdarahan hebat. Nah, itu yang pernah sih waktu pengalaman sekolah. Sekarang ini Dokter Devi, kalau misalnya ibu-ibu saran dokter nih, misalnya udah periksa ini masih baik trombositnya gitu, nih kita follow up aja di rumah, kemungkinan ini DB, apa yang harus dilakukan ibu gitu terhadap anaknya? Ya. Harus ngapain tuh anak, suruh ngapain? Oke, ya mungkin yang ini ya, mungkin ya kalau ibu-ibu pasti banyak yang panik ya Dok, yang pertama kalau pasien demam, tapi memang untuk demam hari pertama itu kita tidak sarankan mondok karena ya itu kalau mondok semua bisa Iya, penuh betul. ya, tapi memang tetap ya diawasi, ya paling kita jaga untuk demamnya ya kan, kita selalu bawakan penurun demam, jadi begitu anaknya demam ya dikasih obatnya, kemudian diusahakan untuk istirahat, cukup minum, cukup makan ya, istirahat itu ya Dok ya. Terus kenapa selain itu juga kalau misalnya mondok dari hari pertama itu pasti akan panjang jadinya. Iya, jadi Ya, bisa 9 hari ya. Bisa 9 hari Kan di dan follow up terus. follow up terus karena memang apa ya, perjalanan penyakitnya DB tuh emang 9 Iya. harian itu 9 sampai 10 hari ya Dok ya. Jadi ya itu ya alasan kenapa kok di hari pertama ketiga itu di rumah ya, untuk biar tidak mondoknya lama, jadi biar sabar ya. Biar Iya. takutnya kalau dari memang ada sih Dok pengalaman yang mondok dari hari pertama mungkin karena kejang demam, karena demam tinggi ya itu panjang, jadi ujungnya tanya kok lama banget mondoknya. Iya, karena kan kegasian waktu di cek awal trombositnya masih tinggi, di cek hari berikutnya mulai turun, Ya, turun, mulai turun, turun, turun. terus peak rendahnya itu di hari ke-7 misalnya gitu. Kita ya. nggak mungkin mulangin pasti Ya, itu ya. kita tidak berani memulakan. Oke, oke. ya. Kemudian untuk cairannya dokter, apakah harus cairan tertentu? Apakah air putih saja, ataukah oralit, ataukah jus, atau apa aja yang boleh cairan yang diminum? Sebenarnya apa aja bisa Dok, air minum, susu, jus juga boleh ya. Boba boleh? Boba kayaknya terlalu manis ya. Ya, terlalu manis ya. Iya. Oke, terus apa lagi? Teh boleh gitu Teh ya? boleh, susu boleh. Kopi susu boleh? Kopi susu anak kecil nanti takut nggak bisa tidur ya. Nanti mamanya pusing ya. Kalau es krim boleh dok? Es krim, aduh es krim juga
ujung-ujungnya nanti kalau batuk gimana jadi ya, tambah gitu ya. masalah ya. Jadi Ini nambah masalah. Jadi yang biasa aja yang ya. biasa ya. aja, yang biasa dikonsumsi aja. Oralit nggak apa-apa ya? Oralit nggak apa-apa. Jadi nggak bilang ini anak saya nggak diarit, kok dokternya ngasih oralit sih? Iya. Gitu misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, Boleh nggak ya, apa-apa. boleh ya. Ha. Terus apa lagi? Bisa nggak dok? Misalnya udah sekali kena DB terus kena lagi, apakah udah satu kali kena itu terus jadi kebal gitu sama DB-nya? Masih bisa karena sebenarnya virusnya tuh ada 4 macam strain. ya, strain atau 4 macam. Jadi misalnya ini udah kena strain yang satu dan satu namanya bisa jadi nyamuk yang lain bawa den 2, den 3 nah gitu. Jadi masih mungkin untuk kena lagi. Bisa jadi nyamuknya itu multivarian. Dia punya den 3 dan den 4. Padahal itu yang paling ganas ya. Iya, Paling ganas yang sampai kadang-kadang mematikan ya. Kalau misalnya di penyakit dalam itu demam berdarah itu sebetulnya nggak terlalu mengkhawatirkan banget ya dibanding kasus anak ya. Iya. Kalau misalnya kadang saya pernah juga merawat trombosit 1, 3, 2, 3.000, 4.000 tuh ya survive aja gitu walaupun tidak ada perdarahan mayor, mungkin cuma bintik-bintik putih, bintik-bintik merah PTQ aja. Pulang survive. Tapi saya pernah ada pengalaman itu anak teman sendiri waktu masih residen. Itu anaknya kan 2, yang bungsu itu masih umur 11 tahun. Trombosit waktu itu sebetulnya paling rendah itu masih 98.000 tapi meninggal. Oh. Ya, ternyata Dirawat di saat itu ya dengue fever. Jadi saya tuh kalau misalnya sama pasien anak tuh agak-agak takut gitu loh, misalnya ada pertanyaan, dok ini kalau gini ada pasien gini loh dok, waduh tanya dokter anak ya, kalau dokter penyakit dalam aku masih santai, ini trombosit 90, 80 santai gitu ya, 1.000, 10.000 banyak yang survive. Tapi saya pernah tuh dapat satu kasus ya, secara keadaan umum sih baik, itu kebetulan beliau itu guru di suatu SMP negeri di Wonosobo. Dia bilang, dok saya tuh hari Senin tuh ada acara gitu, kalau misalnya saya pulang hari Minggu boleh nggak gitu. Ini belum bisa, walaupun trombositnya nggak rendah-rendah banget, 50.000, 60.000. Terus saya masih mau follow up lagi ini, belum boleh sebetulnya, tapi iya dok saya pulangin aja. Sampai rumah meninggal. Terus kita kan diaudit ya, audit dari dinas kesehatan. Terus saya cuma membaca kemungkinan yang terjadi adalah kayak apa tuh radang otot jantung, myositis, apa istilahnya? Ya itu kita hanya bisa melihat misalnya dari rekaman jantungnya sinus takikardi itu heartnya naik, tapi tanda-tanda yang silakan tanda-tanda yang lain itu kadang-kadang nggak khas. Kalau sampai yang beberapa minggu yang lalu itu ada kasus, tapi kebetulan yang nangani dokter Widya. Itu ada ibu hamil, DB, trombosit turun, perdarahan, transfusinya nggak punya trombosit, transfusi juga sel darah merah. Kemudian gawat janin. Saya nggak tahu tuh gawat janin itu kalau aku nggak megang itu ya. Seperti apa klinisnya sama dokter kandungan, terus akhirnya dirujuk. Saya dirujuk. Di sana ibunya shock berat, bayi diselamatkan, ibunya plus. Jadi bayinya selamat, karena di beberapa jam sebelum ibunya meninggal, bayi dikeluarkan DSC. Karena memang yang kalau ketemu yang gawat ya bisa sampai seperti itu ya. Ini ada istilahnya di WHO kalau nggak salah dok ya. Iya. Dengue merupakan one disease entity, maksudnya tuh dia itu bisa punya gambaran klinis yang berbeda. Ya itu tidak bisa ditebak sebenarnya. Jadi ya memang tetap harus kita waspadai ya, jangan sampai kita anggap sepele dengue kayak gitu. Kadang-kadang juga ini ya, perjalanan alamiah penyakit kita tuh sekarang mulai terdistraksi, terganggu. Kalau dulu pelajaran zaman dulu kan demam tinggi mendadak bla bla bla. Sekarang itu orang demam baru 37,2, itu belum bilang demam juga sebetulnya ya. Sumber-sumber. Samar-samar. Nah itu sudah minum paracetamol. Nah itu. Jadi ya kita nggak tahu gambaran resmi dia tuh seperti apa gitu ya, grafik panasnya itu apakah dia memang demam tinggi mendadak langsung tinggi atau baru 5 jam udah minum lagi kayak gitu. Jadi kita ya itu perjalanan alamiah aja jadi berubah. Ini pertanyaan Dr. Devi. Untuk obat-obat penurun panas itu kan ada berapa ya? Paracetamol, ada ibuprofen. Apakah dua-duanya bisa dipakai ataukah ada larangan salah satu nggak boleh dipakai atau gimana? Sebenarnya bisa dipakai semuanya, tapi memang lebih
lebih banyak kita pakainya paracetamol dulu aja. Oke. Malah kok saya dulu pernah baca ibuprofen jangan dipakai, nanti bisa menyebabkan perdarahan intravaskuler atau gimana ya waktu itu ya. Jadi kalau misalnya itu ya aman ya pakai Paling paracetamol aman aja. iya. Memang ibuprofen dalam menurunkan itu kan cepat sekali ya Iya. dibanding paracetamol ya, lebih cepat dia turunnya gitu. Iya. Terus apalagi dokter? Faktor risiko. Jadi yang menjadi faktor risiko DB itu apa aja ya? Tinggal atau bepergian di daerah tropis. Nah kita banget ya. Ya, udah otomatis masuk lah ya. Otomatis masuk. Kriteria 1 udah masuk ya. Iya, sebab berada di daerah tropis dan subtropis meningkatkan risiko terkena virus penyebab penyakit ini, terutama daerah berisiko tinggi termasuk Asia Tenggara, Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Oke. Pernah mengidap DBD di masa lalu, infeksi sebelumnya dengan virus demam berdarah bisa meningkatkan risiko gejala parah jika terkena demam berdarah lagi gitu dok ya. Ya. Kalau di anak kriteria diagnosis itu kalau yang saya apa mungkin anak sama saja ya, demam 2-7 hari, kemudian ada penurunan angka trombosit gitu ya. Bisa jadi nggak tuh klinisnya udah nampak banget walaupun trombositnya masih relatif di atas 90-100 ribu gitu? Bisa. Jadi sebenarnya kalau klarifikasinya pun juga berdasarkan WHO tuh berdasarkan dari gejala ya Rok ya. Kita sebenarnya disebutnya itu infeksi dengue. Nah, infeksi dengue itu dibagi dua, jadi demam dengue atau demam berdarah dengue. Nah, yang aman tuh relatif aman itu adalah demam dengue, yang dimana dia yaitu gejalanya ya demam tinggi seperti flu, tapi tidak ada yang namanya gejala-gejala yang mengarah ke kegawatan, misalnya ada perdarahan, kemudian nyeri perut yang hebat, atau ada kebocoran plasma kayak sembab-sembab ya. Tuh selain itu yang menunjukkan, nah ini juga ada yang rancu juga nih. Demam dengue pun juga ada yang bisa ada perdarahannya. Iya. Nah, jadi ada demam dengue tanpa perdarahan dan demam dengue dengan perdarahan. Balik lagi, kalau secara laboratoris di anak biasanya penurunan trombositnya tidak terlalu rendah ya kalau yang dengue ya. Jadi adanya penurunan leukosit sel darah putih disertai dengan penurunan trombosit tanpa adanya peningkatan hematokrit. Nah, kalau yang demam dengue itu, nah yang demam berdarah dengue selain gejala yang berat juga adalah secara laboratorisnya juga yang kita awasi adalah peningkatan hematokrit ya, artinya dalam darah itu kan jadi kental banget yang menyebabkan resiko shocknya semakin meningkat ya, dan juga biasanya disertai dengan trombositnya juga lebih anjlok ya kalau di DBD. Iya. Dalam diagnosis gejala DB ini kadang-kadang kita agak kesulitan juga ya, bisa dia didiagnosis banding kayak chikungunya, virus Zika, malaria, tifoid. Banyak banget, berjuta-juta penyebab demam gitu ya. Tapi cirinya antara demam bakterial dan demam virus itu kan memang beda ya. Kalau yang bakterial itu pelan-pelan mulai naik. Kalau yang ini pagi masih sekolah, pulang sekolah langsung demam tinggi ya. Mendadak demam tinggi. Demam mendadak tinggi. Kemudian riwayat perjalanan kadang ditanyakan juga ya. Tapi kalau sekarang kayaknya semua tempat menjadi endemi, jadi udah nggak khas lagi ya. Bahkan di Dieng pun banyak juga pasien dengue. Banyak ya. Kecuali kalau kayak tadi ya dok ya, diagnosa lainnya malaria. Nah itu masih daerah-daerah tertentu ya dok ya. Malaria itu di Wonosobo hampir nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau kita nangani kasus malaria itu biasanya tuh impor, pulang dari Papua sampai sini malarianya kambuh. Karena obat malaria itu nggak ready stock. Jadi kita harus minta ke dinas harus ambil di provinsi baru ada, seperti itu dokter. Yang lain lagi. Terus panasnya itu sampai 39-40 itu ya dok ya? Bisa sampai 39-40 ya, itu yang dikhawatirkan kalau pada anak, takutnya ada kejang demam kejang itu demam ya. Jadi overlapping gitu ya? Jadi dia demamnya ya karena kejang demam sendiri kan juga bukan diagnosa ya, maksudnya dia adalah gejala yang disebabkan oleh
sumber penyakitnya apa nih ya kan, bisa apa aja. bisa apa aja, bisa karena batuk pilek, bisa karena DB juga bisa. Jadi anak yang pernah ngalami kejang demam lebih rentan lagi kalau Lebih rentan, ini ya. dia bisa kambuh kejang demamnya. Iya, karena demam tingginya itu. Biasanya kalau kejang demam tuh nanti udah anak itu agak gede, hilang nggak sih itu? Apa Iya. dia suka menetap? Biasanya hilang dok, Hilang hilang ya? dok. Ya, kecuali kalau dia sampai mungkin di atas 6 tahun masih ada kejang demam, ya kita harus cari penyebabnya lagi. Kita sebutnya kejang demam plus ya, karena udah lebih dari 6 tahun ya. Apakah ada nanti ke arah epilepsi atau enggak? Tetap harus kita cari lagi nih. Gitu. Ya. Kadang-kadang epilepsi berasal dari situ ya. Bisa. Jadi waktu kecil kalau untuk yang pasien epilepsi dokter akan tanya, dulu waktu kecil suka kejang-kejang dulu Suka nggak step kalau nggak? demam? Maksudnya, oh ya, step. Iya, step bahasanya. Step itu bahasa Inggris, bahasa Belanda ya, sweep tulisannya. Oh, lidahnya kita baca step. Step ya. Step ya gitu ya. Oke, terus kalau untuk bayi gimana tuh cara tahu dia tekanan darahnya turun? Kalau tekanan darah memang karena sebenarnya kayak alat ukurnya pun juga kurang memadai ya. Ya kalau untuk bayi ya, kalau orang bayi nggak dewasa bisa kan ya. ini ya gede ya. Iya, ya paling ya kita tidak cek, jarang cek tekanan darah pada bayi ya. Jadi Kita klinis ya? klinisnya aja. Ya, mungkin kalau misalnya ke arah shock ya kita cek nadinya, ya. Capillary refill time-nya, akralnya gimana, ya. Dan pemantauan laboratoris itu ya dok yang penting. Jadi mungkin kalau bapak ibu ada anaknya yang mondok kok dicoblos-coblos terus ya memang harus kita lakukan ya, jadi jangan khawatir justru. Jangan sampai kebablasan ya. Ya. Nanti menyesal di belakang. Oke. Devita mau ada pertanyaan nggak? Tak ada. Devita Aditya habis makan nasi goreng kamu ya. Ini nih di RSUD lagi ada acara lomba nasi goreng ini, sahabat sehat Cionegoro. Jadi ini tadi ada 3 sesi. Aku disuruh nyicipin. Aku bilang aku bungkus aja ya. Dokter Devin nanti boleh lihat nanti kita ada ya. Iya, terus mungkin ini momen yang tepat untuk bersih-bersih bersama ya dok ya, karena ya, mumpung ya. 17-an kan biasanya ada kerja bakti ya. Nah ini kesempatan juga nih buat cari ini sarang nyamuk ada apa enggak. Terutama ya kadang-kadang kita nggak nyangka ya, yang menjadi sumber itu adalah tanaman kesayangan ibunya. Beberapa daun bentuknya seperti gini ya, seperti Nampung mangkok, ya, kayak mangkok ya. Ya kayak mangkok, jadi kayak nampung air, atau nyiramnya kebanyakan, jadi dia daya serapnya udah jenuh, jadi dia menggenang seperti atau itu. kan ada tanaman yang memang dia diet apa namanya, yang kayak bambu-bambuan itu ya, yang itu pakai kan memang air. harus berendam. Iya, itu juga harus hati-hati. Kalau enggak dikasih abate ya, tapi abate juga nyarinya susah. Sekarang susah ya. Yang mending dibuang aja ya, dibersihin aja, dikeringkan. Kalau dikeringkan dia kan otomatis mati itu ya. Iya, atau ya sering diganti kalau misalnya apa ya, media tanam ya namanya ya, pakai air ya sering ganti aja airnya. Itu dok, kalau misalnya yang bayi-bayi yang suka kejang demam itu tuh apa harus ada standar? Kalau di atas 340 pasti demam, atau ada juga anak yang cuma 38 udah kejang-kejang ya, gitu. Ya itu bervariasi juga dok, tergantung anaknya juga. Tidak ada apa ya, dia resistensinya terhadap demam berapa tahannya gitu ya. Beda-beda, ada yang 38 udah step, udah kejang, ada yang baru 40. Udah 40 baru kejang. Ya memang ya itu ya harus diturunkan demamnya dulu, jangan sampai kejang berulang. Jadi yang ditahukan dari demam kejang yang sederhana dan kompleks tadi adalah penurunan otak ya, yang itu nanti efeknya di masa depan. Ya betul. Tapi memang gitu ya dok. Jadi dokter ada ngikutin anak yang dulu suka step, nanti prestasinya di sekolah tuh memang nggak sebagus anak-anak yang nggak pernah step gitu, memang ada. Ya, memang beberapa ada penelitiannya juga ya, tapi memang saya tidak mengikuti sebenarnya ya. Yang jelas dijaga agar tidak sering berulang, karena di otak kalau kekurangan oksigen berapa detik aja juga itu meninggalkan Kolaps luka, ya? meninggalkan luka di otak ya. Jadi itu yang pengaruh ke tumbuh kembang ya dok ya. Tuh, anakmu sekarang umur berapa? 15 bulan. 15 bulan udah bisa jalan. Udah jalan. Nggak pernah step-step gitu sih. Keponakan dulu pernah. Pernah. TK gitu.
Nah ini juga ada penelitian juga sebenarnya di konsensus itu kalau ada orang tuanya yang sebelumnya ada riwayat kejang demam, anaknya bisa juga kejang Iya, demam. seperti bakat yang diturunkan Iya, ya. bakat diturunkan. Jadi ya. bakat tuh nggak cuma bapaknya seniman, anaknya Ya, seniman gitu ya. kejang Penyakit demam pun juga bisa. kalau saya tuh mencandai pasien gitu, Bu, dapat warisan Bu. Warisan. Wah, apa Dok? Ini DM hipertensi ya. Sedih. Penyakit dong ya katanya. Penyakit. Warisan kok penyakit gitu ya. Oke deh. Jadi kalau wanita yang mengalami DB apalagi hamil itu lampu merah juga ya. Ya harus Jangan hati-hati. jangan sampai. Jangan sampai ya. Makanya tuh orang hamil tuh harus dijaga banget. Dulu dia suami siaga loh dia. Oh ya. Nah, ya, ada videonya lah, Dokter Devi harus Oh, gitu. nonton. Ada videonya Ya, di sama film Dokter apa? Sirpanggung. Oh gitu. Wah. Dia suami siaga Iya, dia. iya. Iya, jadi udah siap. Aku tanya-tanya terus, kamu udah siapin tas tuh kalau istri Iya. mau melahirkan? Belum, beli dulu. Siapin baju-bajunya, nanti tinggal angkut. Kan nggak tahu ya melahirkan jam berapa gitu ya. Oke deh, jadi kalau bisa memang ibu hamil itu jangan sampai sakit. Iya, Sekalipun itu cuma flu. Mm-mm. Ya kan ya, karena bisa jadi flu-nya itu berefek sama bayinya di masa Iya. depan. Nggak kelihatan pas saat itu sih kayak kita sih cuma flu doang gitu ya kayaknya ya, Iya. tapi ternyata ada efek-efek yang lain, bisa sampai keguguran juga ya. Iya, dan terapinya pun juga pasti berbeda dengan ibu yang sedang tidak hamil ya, Dok ya. Seperti kasus yang kemarin itu di Koklinkan itu yang akhirnya ibu meninggal di Purwokerto setelah dirujuk demam berdarah, tapi dia severe memang, severe Berat-berat DSS, ya. dengue shock syndrome ya. Itu ya alhamdulillah mungkin anaknya selamat ya. Selamat, ya. Kalau misalnya ini dokter, bayi-bayi yang BBLR itu juga rentan juga ya sama itu ya. Kalau sampai kena DB, jangan sampai udah Jangan BBLR sampai, iya. kena DB lagi, ya Allah kesian banget gitu ya. Masalahnya udah banyak. Masalahnya udah kompleks ya. Udah kompleks, Jangan jadi ditambahin ya, lagi. Iya, kalau punya bayi pun juga memang harus ekstra ini ya, higienitasnya di rumah pun juga harus ekstra, apalagi kalau BBLR, Dok. Jangankan DB, untuk penyakit lain pun juga rentan. Jadi memang harus benar-benar dijaga, apalagi musim-musim ini masih banyak. Iya, harus ekstra hati-hati. Oke ini dok, ini pengobatan demam berdarah ya. Sayangnya memang tadi udah Dokter Devi sampaikan, virus itu nggak ada obatnya ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh Ya. anak atau pasien supaya bisa kuat melawan virusnya ya. Ada tanda-tanda yang harus diwaspadai nih, berkurangnya buang air kecil gitu ya dok ya. Ya. Itu tandanya apa tuh? Kalau pipis, mungkin dokter tanya, pipis terakhir kapan? Nggak tahu kan pakai pempes dok. Nah, itu sering banget. Nah, jadi kalau pakai pempes tetap harus dicek ya ibu-ibu ya. Iya. Tiap 2 jam sekali dicek, karena ya sebenarnya nggak cuma demam berdarah, penyakit lain pun juga kita harus Diare gitu diare ya. apalagi ya harus cek. Jangan malas untuk cek pempesnya ya. Udah pipis atau enggak, karena itu sangat menentukan derajat sakit ya, sama menentukan terapi selanjutnya nih, harus cepet soalnya. Ya, jadi kalau masih pakai diapers ya harus sering-sering dicek. Jadi itu alasan aku juga Dokter Devi. Dulu waktu saya koas bilang, saya besok ke sekolah mau ngambil spesialis anak. Ya. Begitu saya punya anak, nggak mau anak nggak bisa ditanyain. Bayi kamu demam berapa hari baik gitu kan nggak bisa. Nggak bisa ditanyain. Sudah itu nanya yang ngantar orang tuanya kan, Iya. Bu, putarnya demam berapa hari? Wah, nggak tahu ya dok, saya tanya pembantu saya dulu ya. Problem banget nggak sih sekarang? Problem banyak, common Ya. problem itu ya. Common problem ya. Jadi pembantunya suruh jaga rumah, ibunya Ya. bawa, ditanya apa-apa, ibunya nggak ngerti. Nggak tahu ya. Sebentar saya telepon pembantu saya, Mbak ini panas dari kapan? Tadi muntah nggak? Mau makan nggak? Pipis terakhir kapan gitu ya? Iya. Oh ya, itu problem ibu masa sekarang ya. Nggak lebih kenal anaknya dibanding pembantunya. Iya, betul. Jangan-jangan Dokter Devi juga. Kayaknya iya ya. Oke deh, jadi berkurangnya volume urin, jumlah kali kencingnya itu berapa juga kali, itu ya. harus menjadi titik perhatian juga ya. Warna Warna air kencing air kencingnya juga. Kalau Jadi misalnya lebih sedikit, biasanya lebih pekat warnanya. pekat. Jadi warnanya bisa seperti teh Ya. atau cenderung agak merah karena saking pekatnya. Itu Saking tanda pekatnya. dehidrasi Iya. ya. Tapi ada bagusnya itu di beberapa misalnya di bandara, di tempat kloset itu sudah ada tulisan
warna air kencing yang bagus Ya, dilihat. ada gambarnya. Jika ada warnanya seperti ini, minum sekian gelas Ya. sekian gelas gitu ya. Sekarang kayaknya memang harus di sini belum dipakein gitu ya. Besok kita usulin ya. Di toilet ya, di Kita toilet. lihat tulis warna air kencing yang baik dan sehat itu seperti apa. Kemudian sedikit atau tidak ada air mata, ada gitu ya. Iya. Kalau orang gede kan nggak ada yang nangis Jarang ya, nangis, dokter Devi jarang jarang ya. Terus nangis. jadi aku nggak tahu juga tuh kalau anak-anak bilang matanya cowong, Ya, kelihatan banget ya, kelihatan apa ya, kayak kering gitu ya. cowong itu kayak jelong gitu loh. Iya, Ya. kayak kita malam tidurnya jam 3 malam gitu ya. Kurang tidur tuh kan hitam. Nah, itu Ada lebih mata cowong. panda gitu. Mata panda tapi cowong. Nah, Ah. jadi terus kering, mukosanya kering, Mm. terus air matanya nggak ada, walaupun kayaknya nangis hebat nih, tapi kok nggak ada Tapi air nggak keluar air matanya. mata. Terus dia bilang ini nih nangisnya, ntar ibunya kalau nggak tahu ini nih nangis bohongan kok, dia nangis aja air matanya nggak keluar. Oh, Iya. kalau dia mau punya air mata tuh keluar, dia Iya. udah keluar dari tadi Udah gitu dari ya. tadi, tapi airnya nggak ada. Airnya yang untuk nggak keluar ada. udah nggak ada tuh, tandonnya udah kosong. Nah, tandonnya udah Gitu, kosong. tandonnya ya. udah kosong. Kadang-kadang juga ada misalnya pasien tuh bibirnya pecah-pecah, saya bilang itu minumnya kurang, saya minumnya udah banyak, buktinya bibirnya masih kering. Mm-mm. Nah itu dokter Devi kan baru di Wonosobo, jadi saya kasih tahu perilaku masyarakat Wonosobo tuh nggak suka minum. Oh, mungkin karena dingin ya, Dok ya? Ya mereka malas pipis bolak-balik. Oh, beser kalau Iya, minumnya kalau di banyak. sini jadi beser. Iya. Jadi kalau misalnya saya tanya tuh minumnya berapa kali gitu ya, kalau makan besar aja. Jadi kalau makan besar 3 kali ya cuma 3 kali 200 cc gitu doang. Makanya angka batu ginjal di sini tinggi. Tinggi ya. Padahal mungkin kalau para ibu-ibu nih kalau banyak minum kan kulitnya jadi bagus ya. Iya, jadi Iya. terang gitu, jadi halus, jadi nggak kering keriput-keriput kayak dehidrasi. Soalnya gitu ya. kalau udara dingin juga kulitnya kan lebih kering ya, Dok ya. Lebih kering. Ini kan juga lagi musim kemarau, kering walaupun suhunya rendah. Iya. Jadi kerasa tuh kalau saya biasa ini kan bibirnya jadi kering, terus nggak pernah pakai sekarang jadi pakai agak krim supaya agak lembab, kalau nggak tuh agak-agak perih gitu, jadi Iya. agak panas ya. Terus lesu dan bingung ya. Iya. Kadang-kadang mungkin kalau yang anak yang agak gede ditanyain suka nggak nyambung itu, oh ini anak udah mulai letargi gitu ya. Iya. Hmm. Atau kalau mungkin kalau anak lebih ke ngamuan ya, tantrum ya. Biasanya kalau letargi itu kalau anak tuh lebih sering kayak gitu tuh. Jadi susah diajak ngomong, lebih sering gampang ngamuk lah, rewel. Jadi saya bilang tuh ke dokter anak tuh agak-agak mirip dukun. Ini anak nih begini nih gara-gara nih. Ini kayaknya bau-baunya diare. Diare gitu ya. Kalau diare. Ini kayaknya dehidrasi nih anak nih. Kalau ibunya bilang, ini kok anak jadi ngambekan aja dari tadi marah-marah mulu nih kayak misalnya gitu. Oh ternyata itu gejala dari sesuatu gitu. Iya. Beda sama orang dewasa, tanyain minum yang banyak, saya udah bilang minum yang banyak tuh, yang banyak minumnya, bisa Lebih dimarahin ngeyelnya ya. bisa dimarahin. Kalau anak kecil nggak mau, aduh aku juga ikut pusing nih. Tantangannya beda-beda ya, Dok. Tantangannya beda ya. Jadi kalau misalnya dokter pun punya anak kecil sakit juga pusing. Sama kok, iya. Sama ibu-ibu. Jadi waktu itu Sama. anak saya demam waktu itu masih umur berapa belas bulan ya. Aduh, anakku demam ini, aku diapain anakku? Lah dokter kalau ada pasien berapa dikasih apa? Dikasih itu. Ya udah dokter kerjain aja gitu. Soalnya lebih seringnya kalau Nggak pede dokter ya. tuh overthinking juga, Dok. Overthinking ya. Ya kan, overthinking. Aduh, Iya. jangan Jangan ibarat gini. Kayak ini dokter anak punya anak demam. Diperiksa demam ini enggak mungkin denggi enggak gitu. Jangan diperiksa deh. Nanti kalau dia gimana? Iya, Gitu. overthinking duluan. Kadang-kadang tuh lebih baik kita nggak tahu gitu ya. Nah itu rahasia. Jadi Iya. dokter juga ibu. Iya, betul. Jadi kan cuma dokter doang, Iya. sebagai ibu juga. Terus ada juga ekstremitas atau tangan kaki yang lembab ya atau dingin ya gitu ya. Mungkin lebih ke apa ya? Keringat dingin ya istilahnya, kalau misalnya kayak keringat gitu ya, dingin. Gitu. Heeh. Dulu pernah tuh, saya ingat tuh kan lagi koas jaga di IGD gitu ya. Ada ibu-ibu bawa anak gitu. Tangannya itunya dingin banget, terus katanya, ini DSS ini, pas kebetulan waktu itu lagi endemik di Jogja. Ya. Ini DSS nih, terus ini di treatment ini tanya rupanya apa? Pas naik motor malam-malam jam 8 jam 9 malam nggak dipakein kaos kaki. Kedinginan ternyata. Kedinginan ternyata. Aduh ibu, kita udah panik. Jadi saya ketawa. Oh iya gitu ya. Jadi
jadi gimana gitu. Jadi saya ingat terus ternyata dinginnya seperti itu yang ditakutkan juga ya. Iya. Terus apa lagi ya? Mengganti cairan. Kalau misalnya di rumah sakit tuh yang dilakukan apa aja tuh dok sama pasien-pasien yang mengalami Yang demam ya? dirawat karena demam berdarah ya kita tetap kasih ini ya cairan, kemudian penurun panas. Balik lagi kan nggak ada obat yang khusus untuk demam berdarah, jadi coba kita kasih yang sesuai dengan gejalanya aja apa ya. Demam kasih obat demam, misalnya dia mual muntah ya bisa dikasih anti muntah gitu. Untuk cairan pun juga tergantung ya, kalau misalnya secara laborat dan klinisnya tidak keberat ya cairan maintenance aja, rumatan aja. Tapi kalau dia udah ada gejala keberat ya kita ada step-stepnya ya, cairannya yang dibutuhkan berapa kalinya itu. Oke deh. Jadi kalau di rumah sakit itu nanti akan dipasang infus itu. Kemudian pemantauan tekanan darah. Kalau yang untuk yang anak yang lebih besar ya mungkin bisa ditensi ya. Kalau bayi nggak bisa ditensi. Nggak ada juga alatnya. Ada tapi jarang ya dok, dan susah ya. Susah ya. Kemudian pada beberapa kasus yang dengan perdarahan mayor ya, ada muntah darah, berak darah, HB-nya sampai ngedrop, itu perlu transfusi ya tambah darah. Mungkin nggak cuma darah merah tapi juga trombosit gitu ya. Dulu pernah ada ini dok, pernah ada bukan di sini ya, pernah pasien yang bingung ini dirawat kok nggak dikasih apa-apa ya, cuma kayaknya nggak diapa-apain ya, padahal diapa-apain itu. Padahal diapa-apain. Jadi jangan khawatir ibu, pasti kita pantau dan memang ya terapinya yaitu ya cairan, panas gitu. Oke, ini yang untuk pencegahan demam berdarah. Oke, kalau yang untuk pencegahan itu yang vaksin tadi ya. Di Wonosobo belum ada. Nanti kalau ada permintaan mungkin kita akan carikan itu untuk vaksin ya. Karena kita sudah lumayan komplit yang di klinik vaksin. Semoga yang untuk anak bisa segera menyusul lengkap vaksinasinya. Ya. Meski begitu, pencegahan gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk. Jadi kalau misalnya keluar rumah itu pakai yang lengan panjang ya, supaya kemungkinan untuk digigit itu lebih sedikit. Kemudian mungkin pakai repelan. Lotion anti nyamuk. Itu. Kemudian gunakan AC atau kelambu pada ventilasi dan tempat tidur. Kemudian ada juga tuh tanaman yang menghilangkan ini nyamuk supaya nggak suka. Kayak apa ya? Lavender. Lavender kan bisa ditanam di sini ya? Ya, karena dingin ya dok ya. Lavender sama apa namanya itu? Ada tanaman apa ya? Lemongrass tuh apa sih? Serai ya? Oh ya. Serai. Karena nyamuk nggak suka sama serai. Iya, gaya banget lemongrass. Serai ya. Serai banget. Jadi nyamuk yang membawa virus dengue itu aktifnya fajar sampai senja, tapi juga mereka bisa menggigit malam hari. Ini yang anomali ini. Nah, ya nyamuk. Dia sore belum kenyang, malam keluyuran. Ini ya. Suka aneh-aneh ya. Iya, jadi kita harus mengenakan pakaian pelindung saat pergi ke daerah yang banyak nyamuk. Jadi pakai baju tuh jangan yang bikini ya. Ya, apalagi di Wonosobo apa dia gitu ya. Ngapain pagi bikini? Itu orang kenapa itu gitu ya? Pakai panjangnya masih kedinginan. Udah pakai panjang masih kedinginan. Jadi kayaknya harus double. Kenakan baju lengan panjang, celana panjang, kaos kaki, sepatu, topi. Lengkap. Kemudian gunakan obat nyamuk seperti permetrin. Karena bisa dipakai di pakaian juga sepatu, jadi diolesin ya. Terutama untuk yang pergi-pergi camping nih. Oh iya, ini kan lagi musim glamping gitu. Iya. Ya, jangan lupa itu lotion nyamuk sama obat nyamuknya ya. Tapi sih kalau di Wonosobo tuh aku aja nggak pernah glamping, karena aku bilang di kamar kita aja aku udah kedinginan, apalagi di tenda. Ada yang ngajakin dok, memang dok saudara, tapi saya di kamar aja. Bawa selimut double, jangan lupa. Iya, kalau di camping kayaknya saya mampir barbeque-nya aja. Ya gitu ya, nanti kalau udah matang aku dipanggil ya gitu ya. Kalau tidurnya di rumah aja lah ya. Iya, kemudian kita harus mengurangi habitat nyamuk dengan menutup genangan air.
Nyamuk yang membawa virus dengue biasanya hidup di dalam dan sekitar rumah, berkembang biak di genangan air yang dapat berkumpul. Misalnya gini, dulu pernah juga ada saya punya pasien itu dicari, pasien itu nggak terima didiagnosis demam berdarah itu. Oh, nggak terima. Terus nggak terima. Masa sih dok ini Wonosobo gitu loh, dokter nggak tahu Wonosobo itu gini-gini. Terus saya tanya balik, ibu lahir di Wonosobo? Iya. Ada beda nggak Wonosobo 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang, atau 30 tahun yang lalu waktu dirimu masih lahir, baru lahir sampai sekarang? Ada apa? Sekarang lebih panas. Dulu lebih dingin dari ini. Dulu lebih dingin banget ya. Iya, karena sekarang perumahan banyak, kendaraan banyak, ya. otomatis itu meningkatkan Kota, suhu ya. kan, udah meningkatkan suhu. Jadi itu juga ternyata dia tuh punya toko ban mobil. Oh. Jadi di sana lah. Iya, kan banyak tumpukan-tumpukan ban Ya, itu mungkin ya, itu ya. kan buat buang air di dalam ban itu kan susah itu. Ya. Diginiin dia lari ke sini, diginiin Iya, dia iya, lari iya, ke sini. Jadi dia tuh jualan, terus untuk iklan di depan kan dipasang ban. Ya, ini toko ban gitu. Jadi dia tak pakai ban bekas dipasang di luar. Dan itu kena hujan. Ternyata dicari di sana ketemu jentiknya. Iya. Dulu yang waktu kasus yang pertama tadi yang saya ceritakan di bidan tadi itu dinas kesehatan tuh juga nggak percaya kalau ini akhirnya ketemu di sana ada jentik ditaruh di botol, ditunggu sampai ini menjadi larva, menjadi nyamuk, keluar itu yang belang-belang. Baru bilang Wonosobo ternyata sudah, sampai dibilang gini, oh itu dokter Alin mungkin dari Jogja itu nyamuknya ikut di dalam ya, di dalam koper Dikira baju pembawanya. Iya, jadi kalau misalnya dari dulu waktu aku kecil tuh rumah-rumah masih kelambu, sekarang nggak ada ya. Nggak ada kayaknya. Ribet ya pakai kelambu tuh, nyucinya juga repot gitu ya, masuk. Mungkin kalau misalnya masih punya bayi kayaknya masih ada ya. Ya kalau bayi kan kecil kayak tudung saji doang kan, tapi kalau yang dewasa kayaknya ya. gimana ya? Oke, jadi ini apa tadi? Kita bisa membantu menurunkan populasi nyamuk dengan menghilangkan habitat tempat mereka bertelur setidaknya seminggu sekali, wadah kosong dan bersih yang menampung genangan air seperti wadah tanaman, piring hewan. Oh, itu yang suka miara-miara ayam, kucing, burung ya. Anjing itu kan ada mangkoknya pasti. Jarang dicuci, jadi cuma dijoki doang. Ada udah tinggal sedikit dijoki, tapi ternyata di sana ada bibit larvanya. Kalau punya tampungan air kayak gentong tuh harus ditutup rapat. Harus ditutup. Makanya yang sekarang kan disarankan itu kalau bagus sih pakai shower, jadi kan nggak nyimpan ya, nggak ada reservoirnya. Atau kalau pakai itu harus ditutup. Dan tidak disarankan lagi sekarang bikin kayak bak mandi yang di semen gitu ya. Oh iya, iya. Karena itu nggak bisa ditumpahin gitu. Nggak bisa cucinya, ngurasnya juga pasti. Ngurasnya susah, terus jadi males. Jarang. Kalau mau kayak gitu sekalian tuh taruh nyamuk penggigit larva di bak mandi. Kadang-kadang kan kalau di desa itu kan mereka dari mata air sumber gitu, airnya tuh nggak berhenti gitu. Iya. Ya jadi itu aja supaya nggak ada, kan dia harus selalu terbaru itu. Ditaruhnya itu tuh ikan. Aku pernah numpang mandi misalnya pas ada acara di rumah teman gitu. Kok bisa sih di kamar mandi di tempat ada ikannya? Zaman kecil saya masih mengalami dong. Oh gitu di ya. rumah teman. Tapi terakhir saya pernah main di puncak gunung. Saya lupa namanya. Ya di Wonosobo juga itu. Di rumah warga juga masih ada yang ada ikannya. Gitu ya. Iya, saya lihat, masih ada ya. Masih ada ya. Tapi itu ternyata berguna ya. Iya, ternyata berguna. Oke, ini buat terakhir Dokter Devi bisa memberikan take home message-nya buat pemirsa. Jika anak demam harus bagaimana dan kapan harus ke rumah sakit gitu. Ya. Oke, mungkin buat ayah bunda ya sama ya, saya juga ibu, kalau misalnya anak sakit dikit, demam dikit pasti panik ya. Diusahakan memang tenang. Gitu ya. Karena dengan tenang tuh kita bisa berpikir jernih harus gimana ya. Yang jelas ya cek suhunya, kalau memang demam tinggi boleh langsung diperiksakan ya, nanti biar dokter bisa menentukan ini perlu rawat inap atau enggak, terutama untuk yang pernah ada resiko kejang demam ya, udah pasti kita usahakan jangan sampai kejang berulang ya. Jadi tenang, kemudian diberikan terapi penurun demam ya, diusahakan istirahat anaknya ya, sama ya itu ya makanan yang bergizi ya. Air minum cukup, makanan cukup. Walaupun biasanya lagi sakit tuh nggak mau makan. Biasanya gitu. Kita juga gitu kan kalau lagi sakit kan, dikasih apa-apa nggak mau. Pengennya yang kuah-kuah. Kuah-kuah anget-anget ya.
Biasanya sih kalau saya tergantung anaknya, kalau misalnya nggak ada batuk pilek misalnya maunya apa boleh, nggak apa-apa, yang penting ada yang masuk ke makanan. Ya. Oke deh, ini dokter masih dalam 1 jam bersama dokter Arlin, dan saya masih bersama dokter Devi, pediatri spesialis anak. Pediatri itu artinya ilmu kesehatan anak. Jadi ayahnya dokter ya? Iya, apa? Spesialis anak juga? Almarhum spesialis anak. Oh gitu. Jadi dia dari lahir sudah didoakan menjadi dokter spesialis. Awas kalau ngambil penyakit dalam. Ya. Harusnya namanya Devi Jadi nggak bisa ngambil spesialis yang lain. Jadi nggak enak sama papa nih ya. Gitu ya. Oke deh, ini kan dokter Devi ini memperkuat squad penyakit anak di RSUD Wonosobo. Boleh tahu dokter prakteknya jam berapa? Hari apa? Di RSU hari Selasa, di polinya di hari Selasa, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi 4 kali seminggu ya. Jamnya jam berapa dok? Jamnya bisa mulai dari jam 9 sampai jam 2 maksimal. Oke, jadi yang mau menemui dokter Devi, ada praktek di swasta juga atau praktek pribadi? Praktek pribadi belum ada, tapi di rumah sakit swasta ada. Rumah sakit swasta juga ada. Oke, makasih banget ini dokter Devi udah bersedia mengisi acara di sini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya dengan tema yang lain lagi yang lebih menarik lagi buat pemirsa sahabat sehat Sejonegoro, dan tetap stay tune di Sejonegoro FM 107,3 FM. Dokter, ini aku nih ya, aku suruh dokter baca ini. Oke. Apa? Sejonegoro FM sehat bersama Sejonegoro. Ini maksudnya ger nih ya. Iya. Oke. Bener. Ya. Kemarin dokter Eva sehat bersama itu huruf bukan B dong, itu G. Ya, harus ger berarti ya. Apa ya? Itu tuh dokter Danang tuh yang buat. Jadi katanya biar radio ini menjadi hiburan tapi juga informatif buat warga Wonosobo. Dan ini kita disiarkan ini lewat internet ya. Oke. Jadi kalau misalnya karena kita bukan radio swasta yang dengan iklan, kita nggak boleh punya pemancar yang tinggi banget yang bisa kemana-mana, itu nggak boleh. Kita radio masyarakat saja, maka daya pancarnya pun tidak jauh. Tapi kalau mau mendengarkan lewat streaming, kita 24 jam live streaming, no iklan sama sekali. Oke. Boleh, nanti dokter Devi di mobil bisa dilihat 107,3 FM. Mungkin rekaman kita ini akan direkam beberapa kali, disiarkan lagi untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Makasih banget dokter Devi, dan kita tutup. Dokter, ya. Oke. Di belakang studio ada Dika Baskara dan Devita Aditya Wicaksono yang setia menemani kita dari awal sampai akhir. Kita tutup wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.